Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eja Fajri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Melawi, yang bertugas di SDN 23 Pongga. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya Ibu Yanti SPD. Beliau bertugas sebagai guru kelas di SDN 23 Pongga ini. Baik, selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya nih Bu hari ini? Puji Tuhan, saya sehat. Alhamdulillah, semangat Bu ya? Tetap semangat. Oke, baik, tetap semangat Bu. Baik, pada kesempatan ini Bu, seperti yang sudah kita sepakati minggu yang lalu, bahwa pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk supervisi akademik. Ya Bu, pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama, percakapan praobservasi yang hari ini akan kita laksanakan, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan observasi pada saat Ibu mengajar di kelas. Dan yang ketiganya ada pasca praobservasi, jadi kita akan melanjutkan proses percakapan seperti ini nantinya Bu, itu akan ditemani lagi oleh pengajar praktik. Ya Bu. Yuk, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Bu, adapun tujuan daripada percakapan praobservasi kita pada hari ini dilakukan untuk sebagai sarana mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas. Kenapa ini dilakukan Bu? Ini untuk persiapan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas nanti Bu. Pada saat saya akan melakukan observasi ya. Jadi di sini saya mengharap Bu, setelah melaksanakannya praobservasi hari ini, Ibu dapat lebih semangat, dapat lebih mempersiapkan diri pada saat akan melaksanakan observasi nanti Bu ya. Baik Pak, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ibu, baik. Pada kesempatan ini Bu, pada percakapan praobservasi kita ini, nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Baik. Adapun pertanyaan yang pertama Bu, apa sih tujuan yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Bu? Baik, di sini adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya di dalam kelas, yang pertama itu siswa dapat mengenal 5 panca indera pada tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam panca indera pada tubuh manusia. Yang ketiga itu, siswa dapat mengetahui fungsi masing-masing panca indera yang terdapat pada tubuh manusia, Pak. Baik Bu, berarti di sini Ibu memiliki 3 tujuan dari proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti Bu ya. Iya Pak. Ibu Yanti, semoga nantinya 3 tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai nanti pada saat kita melakukan observasi dan Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas Bu ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bu, apa sih kompetensi yang nantinya ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti Bu? Baik, di sini saya berfokus pada 2 kompetensi Pak. Yang pertama itu pada pengetahuan, kemudian berharap siswa dapat menyebutkan dan mengenal 5 panca indera yang terdapat pada tubuh manusia. Kemudian yang keterampilan, siswa dapat menunjukkan fungsi masing-masing dari panca indera yang ada pada tubuh manusia. Baik, sangat baik nih Bu ya. Berarti di sini Ibu menginginkan ada 2 kompetensi yang ingin Ibu capai ya Bu. Iya. Nah, yang pertama berarti ada kompetensi pengetahuan, selanjutnya ada kompetensi keterampilan yang ingin dicapai ya Bu. Oke, baik, selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya. Nanti strategi apa sih yang akan Ibu lakukan saat Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas nanti Bu? Baik, saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa saya Pak, dengan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning, serta metode diskusi kelompok dan tanya jawab dan penugasan kepada siswa Pak. Baik Bu, berarti di sini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang terintegrasi ke dalam PSE dengan model pembelajaran project based learning Bu ya. Oke, baik. Dan menggunakan metode diskusi tadi Bu ya, diskusi, kerja kelompok, dan menggunakan penugasan Bu ya. Iya, benar gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik.
Menurut saya Bu, ini sudah sangat baik, sudah sangat luar biasa Bu ya. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, media apa sih yang akan nantinya akan Ibu terapkan di saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran Ibu nanti? Baik, media yang akan saya gunakan itu berupa video, gambar, kemudian ada buku paket tentang panca indera pada tubuh manusia serta LKPD, Pak. Ya, baik. Berarti Ibu menggunakan media berupa video, ya Bu ya, Ya. gambar, terus Ibu juga menggunakan buku paket serta LKPD Bu ya. Ya. Berarti video dan gambar tadi berarti berdasarkan dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, Ya. yaitu pembelajaran berreferensi berpihak pada murid Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Kira-kira nih setelah Ibu merancang semuanya, kira kapan ini akan Ibu laksanakan proses pembelajaran di kelas nanti Bu? Baik, untuk pelaksanaannya saya akan melaksanakannya minggu depan, Pak, pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 pada jam pertama di kelas saya, Pak. Baik, berarti Ibu akan melaksanakannya minggu depan Bu ya, pada Iya. hari Senin tanggal 29 Juli Bu. Oke, Iya. baik. Di sini nanti Bu, saya akan berkunjung kembali di kelas saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Saya akan melakukan proses observasi. Di situ saya akan melihat, bukan menilai Bu ya. Iya. Saya akan melihat bagaimana proses perjalanan belajar yang sudah Ibu rancang, apakah nanti berjalan seperti yang pembicaraan kita pada pagi hari ini Bu ya. Iya, baik. Oke, nantinya kita akan melanjutkan lagi dengan pasca pra-observasi Bu. Di situ nanti akan hadir Ibu PP yang akan mendampingi kita pada saat percakapan pasca observasi seperti ini juga nanti Bu. Iya. Ibu ya. Iya. Baik, semoga dengan dengan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sukses Bu ya. Amin, terima kasih, Pak. Semoga sukses. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, kita sudah banyak berbincang, sudah banyak mengungkapkan berbagai ide ataupun media ataupun strategi bahkan tujuan dari pembelajaran Ibu capai tadi di kelas. Iya. Kira-kira nih Bu, dari hasil percakapan observasi kita apa sih yang Ibu dapatkan pada hari ini Bu? Yang saya dapatkan pada hari ini itu saya mendapat gambaran tentang strategi apa yang akan saya gunakan nanti saat dan media apa yang perlu saya persiapkan saat saya di dalam kelas, serta seharusnya sudah tahu apa saja yang akan saya persiapkan nanti di dalam, baik medianya dan lain sebagainya, Pak. Baik. Alhamdulillah, berarti syukurlah Bu ya. Berarti dengan percakapan pra-observasi kita pada pagi hari ini, Ibu sudah mendapatkan banyak gambaran tentang apa sih yang harus Ibu persiapkan pada saat nanti kita akan melaksanakan proses observasi di kelas Bu ya. Iya. Lalu nih Bu, setelah saya sudah tahu nih apa yang Bu dapatkan dari gambaran untuk persiapan Ibu. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu? Perasaan saya itu saya senang dan lega, Pak, karena saya sudah punya gambaran yang akan saya lakukan di saat pembelajaran saya nanti, dan saya akan melaksanakan pembelajaran itu dengan baik yang akan berpihak kepada murid. Baik, berarti Ibu sudah merasa lega ya Bu? Iya. Merasa lebih mendapatkan ide gitu Bu ya, apa Iya. yang harus Ibu lakukan di saat nanti kita akan melaksanakan proses observasi di kelas pada Iya. saat Ibu mengajar Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu Yanti atas waktu dan kesempatannya yang sudah bersedia untuk melaksanakan proses pra-observasi kita pada hari ini. Semoga pada saat nanti melaksanakan observasi Ibu dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Iya, Dan Pak. dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan pada percakapan pra-observasi kita hari ini Bu ya. Baik. Selamat bertemu kembali Bu pada hari Senin depan pada tanggal 29 Juli. Nanti saya akan hadir di sana Bu ya, Iya. sebagai observasi Ibunya Bu. Demikian percakapan pra-observasi kami pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Alangkah baiknya dipimpin oleh
ketua kelasnya, siapkan. Selamat pagi, silakan duduk. Sepertinya anak-anak ibu terlalu bersemangat untuk hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan Oki pimpin doanya. Amin. Baik, anak-anak. Hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak Pia. masuk? Pia. Kemana Pia? Itu bidang. Oh, dia sedang izin berarti ya. Ada izin enggak sama ketua kelasnya? Aduh. Ada. Ada izin enggak? Ada. Oke, berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Pulpen, pensil, buku, alat tulis lainnya sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panca indera manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengenal macam-macam alat-alat panca indera yang digunakan oleh manusia. Nah, kayak seperti mata nanti gunanya untuk apa, kemudian hidung gunanya untuk apa. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya itu kita sudah membahas banyak tentang organ tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang panca indera manusia. Nah, sebelumnya itu Ibu akan membagikan buku ini untuk literasi membaca kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke? Ibu bagikan, silakan dibaca dulu sebagai literasi membaca. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sebuah desa Baik, Ibu rasa cukup untuk literasi membacanya. Sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau ngajak anak-anak Ibu ini untuk merilekskan badannya terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau kalian berdiri. Kita akan melakukan ice breaking-nya dulu. Berdiri, keluar ini ya. Oke, keluar kursi. Oke. Ikutin gerakan Ibu ya. Nah, ikutin gerakan Ibu sebelum kita mulai pembelajaran. Biar nanti tidak tegang saat pembelajaran. Oke? Oke, ikutin gerakan Ibu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentingkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sudah apa? Kita ulangi sekali lagi ya biar rileks. Coba rilekskan badan kalian. Lemaskan badannya dulu, lemaskan. Oke, agar kita sedang bermain sambil belajar. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Geraknya itu harus gerak semua. Jangan takut gerak. Oke, kita mulai sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan
Nah, sekarang anak-anak, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini belajar tentang panca indera manusia. Pembelajarannya itu tentang panca indera manusia. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa itu panca indera manusia? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa itu panca indera manusia? Organ tubuh termasuk juga, tapi ada panca inderanya. Kaki untuk berjalan, apalagi mata, mana mata kalian mana? Kemudian ada telinga. Mana telinga kalian? Seta, mana telingamu Seta? Telinga. Ini apa ini Seta? Nah, kalau telinga mana? Seta, telinga mana? Ah, itu dia telinga. Kemudian yang ketiga itu ada hidung. Mana hidung kalian? Siapa yang hidungnya pesek? Coba ditarik lagi biar mantul. Terus ada lidah. Mana lidah kalian? Ada kulit. Mana kulit kalian? Coba cubit kulit kalian. Sakit tak? Sakit tak? Oke. Panca indera manusia itu ada 5. Yang pertama ada apa ini? Kemudian ini? Ini? Kemudian terus kulit. Apa ini? Kulit. Nah, itu panca indera manusia. Masih ingat tidak? Ada lagu dua mata saya, hidung saya satu. Terus apa lagi? Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Masih ingat lagu itu? Coba kita nyanyikan lagi. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu dua mata saya. Coba berdiri. Berdiri anak-anak ibu, berdiri. Mari kita nyanyikan lagu tentang panca indera ini, itu dua mata saya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Siapa yang pakai sepatu baru? Boleh win ya? Boleh ya? Perkenalan dulu sama sepatu baru. Oke, silakan duduk. Nah, apa-apa tadi alat indera manusia? Ada apa? Terus apa lagi? Baik. Mata, apa fungsi dari mata? Selain dari itu melihat, tentu apa lagi? Mata untuk apa? Untuk melihat. Oke, telinga. Apa fungsi dari telinga? Mendengar. Apa lagi? Untuk sakit. Oke, hidung. Apa fungsi dari hidung? Untuk mencium apa? Bau ketut, busuk, bau wangi, bau parfum, itu fungsi. Lidah, apa fungsi dari lidah? Terasa apa? Manis, asam, pedas, pahit, apalagi? Asin, apalagi? Apalagi? Nah, itu fungsi dari lidah. Kemudian kulit. Apa fungsi kulit nih? Apa fungsi dari kulit? Untuk hitam. Untuk apa? Baik, di sini Ibu akan membagi
3 kelompok. Nah, nanti akan Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, paham kan? Ini tinggal kalian tulis namanya, kemudian fungsinya apa dari gambar yang akan Ibu bagikan ini ya. Oke, Erdi, kamu boleh gabung di kelompok sini, bawa kursimu nak. Kemudian sudah. Nah, ini akan Ibu bagikan ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, cara mengisinya itu kan sudah ada Ibu kasih gambar di situ. Ya, kalau pertanyaannya yang mana yang diisi Bu? Nih, namanya apa? Nah, fungsinya apa? Nah, itu yang kalian isi sampai bawah. Dan ini nama-namanya apa? Kemudian fungsinya apa? Di sini dalam ini. Iya, di dalam kolom itu ya. Nah, sudah paham? Baik. Kelompok 2 sudah paham? Paham tidak? Fungsinya? Kelompok 3 sudah paham? Kelompok 1? Baik. Ayo. Tulis. Silakan diisi. Sama ya. Baik, anak-anak, Ibu sekalian, sekarang letakkan semua alat tulis yang ada di tangan kalian, itu. Kita akan melakukan teknik stop. Ada yang tahu apa itu stop? Berhenti. Berarti kalau berhenti kita tidak melakukan apa? Berarti kita harus merilekskan pikiran kita dan kita harus benar-benar berhenti dari pekerjaan kita saat ini. Nah, dengarkan apa yang kalian dengar nanti, itu yang akan kalian ikutin ya. Akan Ibu bunyikan dari laptop. Teknik stop. Teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Hentikan apapun Silahkan yang Anda ambil lakukan. posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Coba luruskan lengan di atas paha. Ikutin ya. Ikutin apa yang kalian dengar. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Nah, coba tarik nafas. Pejamkan mata. Pejamkan mata Sadari kalian. nafas masuk. Nah, Sadari tarik nafas nafas keluar. keluar. Coba tarik nafas. Rasakan udara Tarik masuk. Rasakan udara lagi. keluar. Oke. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik Coba kalian lakukan, nafas, tarik nafas, kemudian keluarkan. Lagi tarik nafas, keluarkan. Lagi, lakukan lagi, tarik nafas, 5 kali. keluarkan. Lagi, lakukan lagi, tarik nafas, kemudian keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas kalian, keluarkan. Oke.
yang Anda rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Jangan lupa bernafas. Amati sekali lagi Sekali lagi. pilihan hidup Anda. Oke. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Nah, Sudahkah Anda cukup berusaha apakah kalian untuk sudah hidup memahami Anda? diri kalian sendiri? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, Nah, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sambil bernafas ya. sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Ayo sebutkan kekuatan yang kalian Sebutkan satu miliki. kekuatan sambil bernafas 1 kali. Ayo, apa kekuatan yang kalian miliki? Sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 Sambil kali. bernafas, apa kekuatan yang kalian miliki? Ini kita sudah belajar teknik stop tadi, kita sudah merilekskan diri kita. Dan sekarang, tadi Ibu ada kasih tugas kelompok, silakan satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu mau minta kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Boleh maju ke depan? Oke, kelompok 3, semua kelompok 3 boleh maju ke depan. Ayo. Ini dari kelompok Kelompok 3 akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kelompok kami. kami. Oke, silakan lanjut. 1. Mata untuk melihat. Oke, nomor 2. Nomor 2. Telinga untuk mendengar. Oke, nomor 3. Hidung untuk mencium. Oke, tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Oke, kelompok 2 silakan maju kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ayo, silakan dimulai. Sama seperti kelompok 3 tadi. Gimana cluenya? 1. Tidak. Kami gitu. Kami Dari kelompok 2 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami tentang tentang 5 panca indera. Oke, silakan. 1. Mata untuk melihat. 2. Telinga untuk mendengar. Nah, sekarang kan sudah Ibu kasih kerja kelompoknya dan sudah dipresentasikan. Baik, tadi kan udah Ibu kasih tugas, kemudian udah dipresentasikan, udah Ibu jelaskan juga. Sekarang akan kita sama-sama simpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, manusia memiliki berapa panca indera? 5. Ada 5. Apa-apa saja panca indera manusia? Ada 5 panca indera manusia. Memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan enggak? Yakin tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Ibu akan ambil nilai kalian. Siapa yang bisa jawab nanti akan dapat nilai. Paham? Oke. Ada 5 panca indera. Panca indera manusia yang digunakan. Ini siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan, kemudian langsung jawab. Angkat tangan dulu, baru jawab. Oke. Ada 5 panca indera manusia. Panca indera manusia yang berfungsi untuk
Melihat, apakah itu? Oke, Yoel, silakan. Mata untuk melihat. Oke, mata untuk melihat. Oke, Yoel ya. Oke, masih ingat lagu sebelum kita menutup ini? Masih ingat lagu ya? Satu jari kananku. Dari diriku. Oke, yang pimpin doa tadi siapa? Oki. Oke, Oki yang pimpin doa. Ini lagu untuk kita berdoa. Oke, masih ingat kan lagunya? Oke, kita mulai ya. Satu Jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera jepit. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat gereja besar. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Oke, silakan berdoa. Karena terlalu sedang kami saat ini kami mau pulang, semoga mendekati langkah-langkah kami ini dengan siang amin. Oke, silakan ketua kelas siapkan. Ayo, satu kata apa, bro? Oke. Oke, ya. Jangan lari-lari ya. Oke, peraturan. Iya, peraturan. Oke. Permisi, Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eja Fajri SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Yanti SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Ya, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan proses pasca observasi yang dilanjutkan dari observasi kemarin dan pra observasi. Oke, apa kabarnya Bu Yanti? Puji Tuhan, Pak, kabar saya baik. Ya. Semangat masih ya Bu? Semangat. Oke, baik. Baik Bu Yanti, mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Yanti lakukan pada proses pembelajaran kemarin Bu. Nanti tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Baik Bu Yanti, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Iya. Ya Bu ya. Iya. Dan observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran minggu yang kemarin ya Bu ya. Iya, Pak. Baik. Setelah Ibu melaksanakan observasi kemarin Bu, proses pembelajaran selama 2 jam di kelas, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, Pak. Pertama saya itu merasa sedikit tegang, Pak, karena mungkin saya belum terbiasa dengan pembelajaran di kelas. Kemudian saya senang dan lega, Pak, karena pembelajaran yang saya berikan itu berjalan dengan baik. Baik. Berarti Ibu merasa lega ya Bu Yanti ya? Cuman sedikit tegang. Iya. Ya, karena mungkin belum terbiasa dengan proses observasi yang dilakukan oleh rekan sejawat ataupun kepala sekolah di kelas Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu Yanti untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin, kemudian untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya apakah sudah dilakukan kemarin Bu? Sudah, Pak. Baik. Saya pikir untuk tahapan itu saya mulai dari pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih kepada student center, Pak, daripada teacher center. Nah, untuk keduanya saya menggunakan
dua aspek Pak, yaitu aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan ini saya mengharapkan siswa saya itu bisa menyebutkan atau mengingat alat panca indera yang ada pada tubuh manusia. Kemudian untuk keterampilan ini saya mengharapkan siswa saya ini bisa menjaga serta memelihara panca inderanya itu Pak. Baik Bu Yanti. Jadi untuk area pengembangannya sendiri di sini Bu Yanti lebih ke student center tadi Bu ya. Iya. Ya, jadi memang itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk di kelas Bu ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yang lain di sini Bu Yanti telah membuat aspek yang Bu Yanti kembangkan itu ada aspek pengetahuan ya tadi Bu Yanti Iya. ya. Terus ada aspek keterampilan ya Bu Yanti. Iya. Oke. Baik, kira-kira nih menurut Ibu Yanti, sejauh mana area pengembangan yang Ibu Yanti lakukan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan observasi, menyelesaikan pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Baik Pak, menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang saya alami Pak saat pembelajaran kemarin. Baik, berarti masih ada beberapa kekurangan ya, Iya. Bu Yanti ya gitu Bu ya. Iya Pak. Baik, jadi untuk kekurangan ataupun hambatan yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di saat pembelajaran di kelas yaitu Bu ya, menemukan kira-kira nih apa kekurangan yang telah Ibu rasakan dan kira-kira apa jadi Ibu nanti bisa membuat kekurangan itu menjadi kelebihan bagi Ibu itu. Baik, menurut saya itu kemarin itu lebih kepada hambatan sedikit saja, yaitu saya menemukan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin karena mereka belum terbiasa dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Nah, untuk cara saya mengatasi itu hambatan itu kemarin, saya berusaha untuk menggali pembelajaran saya supaya pembelajaran saya ini bisa menyenangkan bagi mereka Pak. Baik Bu, jadi kekurangan atau hambatan Ibu rasakan selama proses pembelajaran yaitu menemukan siswa ya Bu ya, yang tidak aktif tadi ya, kurang aktif ya. Oke, yang kurang aktif dan kurang bersemangat juga tadi Bu. Iya, oke. Bisa diartikan mereka hanya berarti di sini bisa diartikan bahwa mereka hanya mengandalkan teman saja gitu Bu ya di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Kira-kira nih Bu, mengapa hal itu bisa terjadi gitu Bu? Apakah menurut Ibu kurang penguasaan kelas atau seperti apa kira-kira itu? Baik, mungkin karena mereka itu belum terbiasa Pak dengan pembelajaran yang saya berikan, karena selama ini pembelajaran baik tugas yang diberikan oleh guru-guru itu lebih kepada individunya Pak, tidak berkelompok. Nah, jadi saya pikir untuk menerapkan pembelajaran yang berkelompok atau lebih berdiferensiasi itu agak kesulitan Pak bagi siswa yang sudah terbiasa dengan tugas individunya Pak. Nah, dan bisa jadi saya juga kurang menguasai kelas Pak, sehingga ada siswa yang merasa, oh saya tidak diperhatikan oleh ibu ini, kok ibu ini hanya memperhatikan siswa ini saja, mungkin seperti itu Pak. Berarti Ibu merasa bahwa di sini kemungkinan ada beberapa siswa yang merasa kurang perhatian gitu. Iya. Ibu. Baik. Selanjutnya nih Bu, kira-kira apa saja nih rencana tindak lanjut Ibu ke depannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi di saat Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran nantinya di kelas itu? Baik, untuk kedepannya, karena saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga Pak. Saya akan menerapkan 3 aspek gaya belajar. Yang pertama itu ada auditori, visual, dan kinestetik Pak. Nah, kegiatan ini juga harus didampingi dengan strategi belajar yang lain Pak. Strategi belajar yang menyenangkan, strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak sehingga anak tidak bersikap pasif lagi selama belajar, serta saya akan meningkatkan lagi kemampuan penguasaan kelas yang lebih baik seperti itu.
Baik, jadi untuk Ibu mengantisipasinya, Ibu merupakan merancang ke depan ya Bu ya. Baik Bu, merupakan rencana ke depan Ibu itu ya Bu ya tadi ya Bu. Iya. Bahwa Ibu akan mencoba menerapkan lagi proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Bu ya, yaitu menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Selanjutnya Bu, mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa Ibu terapkan dalam proses pembelajarannya di kelas nantinya Bu ya. Iya. Ya Bu, kira-kira ini untuk waktunya nih Bu, waktu pelaksanaannya kapan Ibu akan melakukan perubahan yang tadinya sudah Ibu rencanakan, seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya atau melakukan pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira kapan Ibu? Mungkin untuk waktu belum saya tentukan Pak, tapi akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, berarti di sini untuk waktunya Ibu Yanti itu belum bisa menentukan, Iya. tapi Ibu akan berusaha secepatnya untuk istilahnya merubah gitu ya Iya. Bu. Berubah pola pembelajaran yang telah Ibu terapkan ya, Iya. supaya tidak ada lagi hambatan atau kendala yang dihadapi ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Yanti, Iya, Pak. di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan data hasil observasi yang kemarin telah kita lakukan di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Oke, di sini pada aspek strategi pengembangannya Bu Yanti sudah menyampaikan melakukan aspek pengetahuannya itu sudah terlaksana dengan baik Bu. Kemarin saya sudah melihat bahwa di saat Ibu lakukan proses pembelajaran itu di pengetahuannya sudah aspek yang ingin dikembangkan, terus keterampilan juga ada. Kemarin Ibu Yanti menyampaikan ya Bu, di awal pembelajaran Bu Yanti juga telah membuka pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Kemarin sudah melakukan literasi di awal pembelajaran selama 15 menit ya Bu ya. Iya. Ya. Terus melakukan juga ice breaking untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menarik ya Bu ya sebelum proses pembelajaran. Terus di awal juga Bu Yanti telah menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya rasa ini tujuan pembelajarannya kemarin juga sudah disampaikan dengan baik, sehingga pada awal percakapan kemarin anak-anak juga sudah mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan yang akan Ibu inginkan pada hari itu Bu ya. Iya. Ini sudah tersampaikan dengan baik kemarin Bu. Terus untuk strategi yang disiapkan juga sudah berjalan dengan baik, di mana kemarin Ibu menyiapkan beberapa strategi pembelajaran juga sudah berjalan. Terus di penerapan budaya positif ya, kemarin Ibu juga sudah mengingatkan bahwa menyampaikan keyakinan kelas ya Bu ya, ada kemarin ya menyampaikan keyakinan kelas juga di situ sudah berjalan dengan baik. Ibu menanyakan di awal terkait dengan bagaimana kesepakatan belajar dengan anak-anak. Ini boleh terus diulang-ulang di saat proses pembelajaran Bu, karena kita mengingat kembali anak-anak bahwa ada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ini merupakan suatu budaya positif kita sebagai guru menerapkannya di sekolah dengan anak-anak kita Bu. Ini juga sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja mungkin di teknik stopnya Bu. Ya, Ibu juga sudah memulai kemarin melakukan teknik stop, itu sudah baik. Tetapi hanya sedikit ada mungkin kurang kemarin ya, kurang sedikit berjalan dengan baik. Mungkin bisa jadi ini apa kira-kira nih penyebabnya Bu? Apa kira-kira menurut Ibu? Mungkin karena baru saya terapkan kali Pak. Baru saya Ibu terapkan ya, oke. Ya, seperti yang saya lihat pada saat proses observasi kemarin Bu, bahwa teknik stop ini memang sudah berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa siswa juga yang masih belum terlalu mengikuti Bu ya. Ini mungkin perlu banyak latihan ya Bu ya. Oke, perlu banyak latihan. Baik. Untuk catatan lain Bu, di sini ada pengelolaan kelas. Saya rasa itu sudah lumayan baik ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Siswa juga
sudah tercover, walaupun hanya ada beberapa juga yang masih pasif Bu ya. Iya Pak. Mungkin itu saja Bu. Tambahan saya satu lagi untuk teknik stop tadi Bu. Iya. Silakan untuk mungkin Ibu bisa berlatih diri untuk lebih terbiasa dalam proses pembelajaran ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin di sini terakhir Bu ya pertanyaannya. Iya. Setelah kita melakukan yang pertama kemarin, kita sudah melakukan pra observasi Bu. Iya. Ya. Terus kita sudah melanjutkan observasi di kelas. Iya. Dan hari ini kita juga sudah melakukan pasca observasi Bu. Ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, untuk ke depan Ibu akan menerapkan akan mengembangkan lagi pembelajaran ke depannya seperti apa nih Bu? Baik, untuk kedepannya kemarin karena pas di observasinya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus di dalam kelasnya itu ada saya bawa ice breaking, terus menggunakan teknik stop juga. Nah, untuk ide baru yang kedepannya saya akan membawa siswa saya ini untuk maju ke depan, memperagakan atau menunjukkan bagian mana saja yang harus kita jaga untuk panca indera. Terlebihnya bisa misalkan mata, bagaimana cara kita menjaga mata, kemudian telinga dan lain sebagainya Pak. Mungkin itu ide yang akan saya terapkan di dalam kelas saya nanti. Oh, berarti itu akan Ibu terapkan, berarti Ibu lebih nantinya mengoptimalkan anak-anak itu lebih aktif gitu ya, maksudnya berarti ya. Iya. Ya, berarti menyuruh mereka untuk maju ke satu depan persatu, iya. satu gitu Bu ya. Iya. Ya, Supaya tidak mengandalkan teman saja, tapi mereka juga aktif dengan individunya. berarti ini area pengembangan kedepannya yang akan Ibu kembangkan lagi gitu Bu ya, untuk membuat suasana kelas itu lebih lebih kondusif gitu Bu ya, lebih menarik bahkan mungkin ya. Berarti dengan cara Ibu membuat siswa itu lebih aktif lagi. Ya, berarti menyuruhnya satu persatu sehingga semua siswa nantinya akan merasakan dan akan memberi contoh gitu Bu ya tadi ya. Berarti itu area pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya. Baik Bu, saya rasa ini sudah sangat luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya untuk membuat suasana kelas yang lebih menarik dan siswa lebih aktif semua. Semoga ke depannya ini berjalan dengan baik dan rencana Ibu juga dapat Ibu jalankan dengan baik, ya Bu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu Bu percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan tanggapannya Bu, serta jawaban-jawaban yang tadinya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi dan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Pak. Sampai bertemu kembali di observasi atau supervisi akademik selanjutnya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu.